Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alade Malijun dengan nomor stambuk A1N1 20055, program studi pendidikan sejarah, mata kuliah media pembelajaran berbasis IT. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bentuk muka bumi. Seperti yang kita ketahui bahwa bentuk muka bumi itu tidaklah rata. Ada yang menonjol ke atas, yaitu berupa gunung dan gurun. Ada yang berupa datar, yaitu berupa savana dan gurun, serta cikung ke dalam, yaitu berupa laut dan danau. Berikut ini adalah struktur lapisan bumi. Seperti pada gambar, bagian A yaitu bagian inti dalam. Jari-jarinya sebanyak 1300 km dan massa jenisnya 12-15. B yaitu inti luar, tebalnya 2100 km dan massa jenisnya 12-15. Pada gambar bagian C yaitu mantel, tebalnya 2900 km dan massa jenisnya 3,0 sampai 8,0. Serta bagian D yaitu kulit bumi atau kerak bumi, tebalnya 4 sampai 80 km. Massa jenisnya 2,6 sampai 3,0. Inti bumi atau inti dalam dan inti luar merupakan massa cair liat yang sangat kental dan sangat panas. Terdiri atas nikel dan besi. Temperaturnya pusat bumi ini kurang lebih 2500 derajat Celcius. Kerak bumi yang dingin padat, massa jenisnya lebih kecil dari massa cair yang ada di bawahnya. Kerak bumi yang membentuk dasar semunder seperti pada gambar atau lempeng samudra, sedangkan kerak bumi yang membentuk benua dinamakan lempeng benua. Relief muka bumi yang terbentuk di daerah tumbukan lempeng adalah bagian A yaitu palung, pada gambar B yaitu pegunungan, pada gambar C yaitu gunung api aktif, dan pada gambar pada gambar D yaitu pulau-pulau lipatan. Lempeng samudra dan lempeng benua ternyata bergeser-geser atau berjalan-jalan. Selanjutnya kita akan membahas tentang vulkanisme. Vulkanisme adalah proses keluarnya magma dari dalam bumi menuju ke permukaan bumi. Keluarnya magma ke permukaan bumi umumnya melalui retakan batuan, patahan dan pipa kepundan pada gunung api. Bagian 1. Intrusi dan ekstrusi magma. Di dalam kulit bumi di bawah gunung api terdapat rongga besar dengan dinding tidak beraturan, disebut dapur magma. Dapur magma berisi benda cair liat sangat panas yang disebut magma. Magma yang mencapai permukaan bumi disebut lava. Lava pijar yang keluar dari gunung api suhunya masih sangat tinggi, yaitu masih beberapa ratus derajat Celcius. Setelah beberapa lama, suhu lava makin dingin dan akhirnya membeku menjadi batuan beku. Selanjutnya, magma yang menerobos atau menyusup menuju permukaan bumi. Ada yang membeku sampai di permukaan bumi, tetapi ada pula yang sudah membeku sebelum sampai ke permukaan bumi. Apabila penyusupan magma tersebut tidak mencapai permukaan bumi disebut intrusi magma, dan apabila sampai di permukaan bumi disebut ekstrusi magma. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk gunung api. Bentuk gunung api digolongkan menjadi 3, yaitu gunung api perisai, gunung api strato, dan gunung api maar. Gunung api perisai yaitu gunung api yang bentuknya seperti perisau atau tameng. Gunung api ini lerengnya sangat landai. Contohnya yaitu gunung Mauna Loa di Hawaii,
Erupsi yang demikian disebut erupsi efusi. Gunung api strato yaitu gunung api yang berbentuk seperti kerucut. Gunung semacam ini akan semakin lama semakin tinggi. Pada umumnya gunung api di Indonesia termasuk jenis gunung api strato. Selanjutnya gunung api maar yaitu gunung api yang lubang kepun dan berbentuk corong. Contohnya yaitu Gunung Paricutin di Meksiko, Gunung Rinjani di Nusa Tenggara. Bila dasar dan dinding corong kepunan tak dapat ditembus air, maka akan berbentuk danau kawah seperti pada Gunung Rinjani. Bagian 3 yaitu material hasil erupsi. Pada waktu gunung api meletus, material yang dikeluarkan terdiri atas 3 jenis, yaitu material padat, material cair atau lava cair, dan gas. Material padat yang disebut piroklastika dan dibedakan menjadi 4, yaitu batu-batu besar disebut bom, batu-batu kecil disebut lapili, kerikil dan pasir, serta debu atau abu vulkanis. Selanjutnya material hasil erupsi. Letusan gunung api yang sangat dahsyat dapat menghasilkan material yang sangat banyak dan dapat